Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai titrasi kompleksometri. Oke, masih ingat kemarin apa sih yang menjadi dasar dari titrasi kompleksometri? Dasarnya? Dasar dari titrasi kompleksometri? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Silakan. Titrasi kompleksometri didasarkan pada pembentukan senyawa kompleks. Pada pembentukan senyawa kompleks itu ya. Jadi titrasi berarti di dalam titrasinya nanti ini terjadi karena adanya pembentukan atau reaksi pembentukan senyawa kompleks ya. Contohnya apa sih? Senyawa yang kompleks itu yang bagaimana? Senyawa kompleks itu yang seperti apa sih? Atau apa itu senyawa kompleks? Gimana? Mempunyai bilangan koordinasi, Bu. Yang mempunyai bilangan koordinasi contohnya apa? Contohnya apa ya? Kompleks, senyawa kompleks kan ya, ada senyawa kompleks ya. Oke, ya jadi pada titrasi kompleksometri ini ya, ini kan reaksi gitu kan ya. Ini adalah terjadinya reaksi antara logam dengan ligan membentuk kompleks logam dan ligan. Pada dasarnya dari reaksi antara pembentukan kompleks ini adalah reaksi asam basa Lewis gitu kan ya. Kalau reaksi asam basa Lewis berarti di sana ada setelah terima elektron dari satu senyawa ke senyawa yang lain. Nah, tadi kan reaksi antara logam dengan ligan gitu ya. Ligan yang dipakai dalam titrasi kompleksometri ini dikenal juga dengan atau dinamakan juga dengan senyawa pengkelat. Ya, senyawa pengkelat ini ligan yang digunakan untuk mengikat logam dengan lebih dari satu atom, gitu ya. Nah, biasanya ligan pengkelat ini memiliki atom nitrogen atau oksigen. Kenapa? Karena atom nitrogen atau oksigen ini dia memiliki pasangan elektron bebas yang nanti bisa didonorkan pada logam, gitu ya. Ya, jadi biasanya senyawa pengkelat ini memiliki atom nitrogen atau oksigen ya karena nanti dia akan mendonorkan elektron bebasnya pada logam. Nah, ligan berarti untuk ligan ini berarti kan ada nanti yang hanya akan memberikan satu pasangan elektron bebas. Jadi dia hanya memiliki satu pasangan elektron bebas. Itu dinamakan dengan ligan monodentat gitu kan. Ada juga ligan itu yang memiliki dua pasang elektron bebas yang bisa dia donorkan pada logam. Itu yang dinamakan dengan ligan bidentat. Ada juga yang memiliki banyak pasangan elektron bebas yang bisa dia donorkan terhadap logam. Itu yang dinamakan dengan ligan polidentat. Ya. Nah, oke. Nah, ya. Jadi tadi pada pembentukan senyawa kompleks ini berarti kan nanti ligannya ini akan berikatan ligan, tadi kan dasarnya berarti ligannya ini nanti memiliki pasangan elektron bebas, kemudian nanti pasangan elektron bebas ini akan didonorkan terhadap ion logam. Ya, ikatan yang terjadi ini adalah ikatan koordinasi gitu ya. Dan senyawa yang terbentuk ini dinamakan dengan senyawa kompleks. Ya, senyawa kompleks. Nah, contohnya ya, jadi secara umum ini kita punya logam, punya ion logam M ya, biasanya ion logam itu disimbolkan dengan M metal ya, jadi M ya dengan muatan plus N. Ya, kemudian ini di sini ada ligan. Ligannya ini mempunyai muatan min P ya. Kemudian ligannya ini memiliki berapa pasang elektron bebasnya contohnya ini? Ini dia memiliki satu pasang elektron bebas ya. Bebas. Ya, memiliki satu pasang elektron bebas. Kemudian elektron bebasnya ini didonorkan kepada logam sehingga mereka berikatan secara
ikatan koordinasi, ya. Mereka berikatan koordinasi, nanti menjadi ion kompleks dengan muatan plus N min P, gitu kan ya, plus N min P dari sini. N-nya adalah muatan dari logam, P-nya adalah muatan dari ligan. Nah, ya, banyak contoh-contoh dari tadi ligan. Ya, seperti contohnya adalah etilendiamin, metilamin, itu adalah contoh-contoh dari ligan. Ya. Etilendiamin, kemudian ada metilamin, ya, terus kemudian ada ini NTA itu nitrilotriacetic acid, ya. Kemudian tadi ada EDA, ada DCTA, ada DTPA, ya, ada EGTA. Ini semuanya adalah ligan-ligan yang biasa dipakai untuk kompleksometri, untuk pembentukan senyawa kompleks. Nah, ini ya, berarti mereka ini tadi memiliki pasangan elektron bebas, gitu kan ya? Nah, mereka ini memiliki pasangan elektron bebas. Nah, kita lihat sekarang etilendiamin atau EDTA. Ya. EDTA ini dia termasuk ke dalam ligan apa nih? Monodentat, bidentat, atau apa? EDTA. EDTA apa ya? Bidentat. Bidentat. Kalau bidentat berarti dia tadi punya berapa? Kalau bidentat berarti punya dua. Oke, kita lihat ini nggak ada ya struktur EDTA-nya. EDTA. Saya coba cari dulu struktur EDTA. Nggak ada juga ya di sini. Nah, EDTA ini dia termasuk ke dalam ligannya yang jawaban yang lain ada nggak selain bidentat? Yang lain? Silakan. Ada yang Polidentat, Ibu. polidentat. Oke, kenapa ada yang bidentat, ada yang polidentat. Kenapa bidentat atau kenapa polidentat? Silakan. Kenapa dia polidentat atau kenapa dia bidentat? Soalnya polidentat, soalnya dia mengikat atom logamnya sangat kuat, Ibu. Sangat kuat itu karena dia kenapa sih? Karena apa? Kenapa ya? Dia bisa mengikatnya sangat kuat ya? Loh, kenapa ya? PEB-nya banyak. Dia memiliki PEB yang banyak, betul. Dia memiliki pasangan elektron bebas yang banyak, nggak hanya 2 pasangan elektron bebas ya. Makanya dinamakan dengan dia ligan yang polidentat. Oke, nah kan kalau teman-teman lihat dari sini, dari struktur sini, berarti kan nanti di N ini dia mempunyai pasangan elektron bebas. Kemudian di O ini dia akan ada pasangan elektron bebas, ada juga pasangan elektron bebas di sini, gitu kan ya. Nah, jadi EDTA ini termasuk ke dalam ion yang polidentat, kan? Karena dia merupakan ion yang polidentat, makanya nanti dia akan berikatan dengan logam sangat kuat, gitu kan? Nanti dia akan berikatan dengan logam, membentuk senyawa kompleks sangat kuat karena dia tadi merupakan ligan yang polidentat. Ya. Oke, selanjutnya, nah, EDTA ini dirumuskan dengan H4Y. Ya. EDTA ini dirumuskan dengan H4Y. H4Y ya, itu dirumuskannya EDTA. Ya, H4Y ini strukturnya ya. Dan EDTA ini dia tidak hanya memiliki satu jenis bentuk saja ya. EDTA itu memiliki 7 macam bentuk tergantung pH larutannya. Ya. Tergantung pH larutannya. Dia dari mulai H5G+, H6G2+, gitu kan ya. H4Y, tadi kan H4Y, H3Y min, H2Y2 min, gitu ya, sampai nanti Y4 min. Jadi ini EDTA ini memiliki
7 bentuk tergantung pH. Yang paling umum ini adalah yang paling umum itu adalah bentuk Y4-. Nah, jadi ETA ini, nah ini bentuk Y4-, jadi tadi ada beberapa bentuk, ada H4Y, ini kalau H4Y berarti nanti ini ETA-nya dia ada mengikat H plusnya, ya ada 2 H plus, kemudian H plusnya juga ada di sini, di N, ada di N 2 buah, di di O-nya 2 buah, jadi 4. Ini di N dan di H, ya, jadi H3Y bentuknya ya. Terus kemudian ada bentuknya H2Y, ya. Nah, senyawa ETA yang digunakan sebagai pentitran pada titrasi kompleks ini biasanya dalam bentuk garam Na2-ETA. Ya, dalam bentuk garam Na2-ETA atau dirumuskan Na2H2Y, ya, Na2H2Y. Kenapa harus dalam bentuk garam natrium ETA, Na2-ETA? Nah, berarti kan ini ya, Na garam Na dengan H2Y2-. Ya, jadi itu biasanya digunakan untuk titrasi. Ini karena dalam bentuk yang lain, misalnya H4Y atau NaH3Y, ini tidak atau sukar larut dalam air. Jadi dia harus dalam bentuk Na-ETA. Ya, jadi ETA ini mempunyai beberapa Ka, gitu ya. Ini contohnya nih ETA. Nah, jadi ETA itu kalau kita ada ETA nih, satu ETA, ini kan satu ion logam nih. Nah, satu ion logam ini dia nanti ini bisa berikatan dengan 6 pasang elektron bebas. Ya. Dari mana saja pasangan elektron bebasnya? Nah, dia jadi bisa berikatan dengan satu pasang elektron bebas dari N yang sebelah sini, satu pasang elektron bebas dari N ini, dan masing-masing satu pasang elektron bebas dari O. Ya, gitu. Jadi makanya nanti dia satu logam itu nanti berikatan dengan 6 elektron bebas dari ETA. Ya, makanya nanti dia bentuknya mencengkram gitu. Jadi dia nanti ikatannya kuat, sangat kuat. Ya. Ya. Oke, kemudian senyawa Na-ETA ini dapat mengkomplekskan hampir semua ion logam ya dengan perbandingan mol 1:1. Ya, itu yang harus teman-teman ingat. ETA dengan berbagai logam itu perbandingannya 1:1. Ya. Jadi kalau kemarin kan ketika kita menghitung titrasi asam basa kita harus menghitung dulu ekivalen gitu kan ya. Karena kan kita harus menghitung dia ekivalen asamnya berapa. Kalau untuk ETA itu selalu 1:1. Jadi perbandingan mol antara ETA dengan logam itu 1:1. Jadi 1 mol ETA itu akan bereaksi dengan 1 mol logam. Ya, oke, itu lebih mudah ya, lebih mudah daripada kemarin. Mana ya ETA lagi? Oke, nah terus kemudian pembentukan senyawa kompleks ini kalau kemarin ada pada titrasi pada asam basa, pada reaksi asam basa kita mengenal ada yang dinamakan dengan Ka, itu konsentrasi asam, kemudian pada kemarin pada pengendapan itu ada KSP. Nah, pada pembentukan kompleks ini ada yang dinamakan dengan konstanta keseimbangan, ya, konstanta keseimbangan dari reaksi antara ion logam dan senyawa pengkelat. Ya, ini dinamakan dengan konstanta pembentukan atau konstanta stabilitas. Ya, jadi dinamakan dengan Kf, ya, Kf atau KSTB gitu kan. Biasanya Kf atau KSTB. Ya, jadi Kf ini adalah konstanta kesetimbangan. Ya, konstanta pembentukan atau konstanta stabilitas atau konstanta pembentukan. Ya, jadi umumnya ini senyawa pengkelat yang dia memiliki lebih dari satu pasang elektron ini, ya, ini akan
berikatan lebih kuat, membentuk senyawa kompleks yang lebih kuat dibandingkan dengan yang memiliki satu pasang elektron. Ya. Tandanya apa? Tandanya biasanya kalau yang lebih dia stabil itu nanti KF-nya itu lebih besar. Ya, nilai KF-nya lebih besar. Nah, ini contohnya. Contohnya ini adalah konstanta pembentukan otot kompleks eta. Jadi eta itu kan tadi ini eta dengan kompleks eta dengan logam. Ya, dengan logam Ag gitu kan, Mg, Ca gitu kan ya. Nah, ini konstanta keseimbangannya. Ya, jadi semakin besar nilai konstanta kestabilannya, berarti nanti ini ya dia semakin berikatan kuat dengan eta. Jadi kalau kompleks eta dengan logam ini ya dia memiliki nilai KF-nya yang besar, gitu kan? Ya, semakin besar berarti dia nanti semakin stabil kompleksnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjutkan ke titrasi kompleksometri. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Atau kita lanjut dulu? Lanjut ya, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Tadi ya, nah titrasi dengan eta. Oke. Ya. Nah tadi, karena tadi sifat eta ini dia sebagai ligan yang polidentat, ya, terus kemudian dia hampir dapat bereaksi dengan semua ion logam membentuk senyawa kompleks. Eta ini paling banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri. Ya, tadi eta ini memiliki 6 pasang elektron bebas. Ya, tadi ada 2 pada nitrogen dan 4 pada oksigen. Ya. Nah, karena dia tadi sangat stabil, gitu kan, sangat stabil, dia ion kompleksnya itu membentuk ikatan yang sangat kuat. Ini harga KF-nya tinggi, gitu kan, harga KF-nya tinggi. Dan tadi eta ini mempunyai 6 struktur asam basa yang tadi ya, 7 kalau sama bentuk Y4-nya. Tadi ya, jadi ini senyawanya dalam bentuk H4Y, ente ini tidak larut dalam air, sehingga ini yang digunakan ini adalah dalam bentuk Na2 eta, ya, Na2 eta atau dengan namanya komplekson 3 atau tritiplek trilon B gitu kan, itu adalah Na2 eta. Ya, jadi komplekson 3 ini adalah Na2 eta. Jadi komplekson 3 itu berarti kan bentuk kompleks ketiganya, ya, Na2 eta. Na2 eta. Oke. Selanjutnya tadi setiap 1 mol eta ini akan bereaksi dengan ion logam, ya, akan bereaksi dengan ion logam. Tadi perbandingannya adalah 1:1 ya. Setiap 1 mol eta akan bereaksi dengan 1 mol logam. Nah, setiap dia bereaksi, ya ini nggak aku tulis ini setiap dia bereaksi, ini selalu menghasilkan, selalu membebaskan 2 ion H+. Ya. Kalau dia dalam setiap reaksi selalu membebaskan 2 ion H+, apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi coba? Kalau dia selalu membebaskan ion H+. Bagaimana dengan larutannya? Larutannya jadi asam. Betul, larutannya akan menjadi asam, gitu kan ya. Jadi ketika reaksi itu, ketika terjadi reaksi titrasinya, ini larutannya akan menjadi asam. Ya. Oke. Nah, kestabilan dari senyawa kompleks yang terbentuk antara logam dengan eta ini tergantung dari pertama tetapan kestabilan. Tadi kan ya, semakin besar nilai KF-nya, maka berarti kompleks yang terbentuknya semakin stabil. Terus kemudian tergantung juga dari pH larutan dan dari adanya senyawa lain yang membentuk kompleks dengan ion logam. Ya, jadi kalau pada titrasi
eta itu ya berarti nanti kan titrasi kompleksometri maksudnya berarti kan ketika ada beberapa ion logam di sana ditambahkan dengan eta ya berarti nanti semuanya akan bereaksi dengan eta gitu kan ya. Makin besar Kf, makin stabil kompleks yang terbentuk. Yang reaksinya akan makin sempurna. Oke, ini contoh-contoh ion logam. Kompleks eta ini dengan ion logam yang divalen. Kalau divalen itu berarti kan dia memiliki dua ya, dia bervalensi dua. Kompleks eta dengan ion logam divalen stabil pada larutan basa atau sedikit asam. Kompleks eta dengan logam valensi 3 atau 4 stabil dalam larutan yang asam. Ya. Oke, oleh karena pada titrasi kompleksometri terjadi penurunan pH, tadi kan masih ingat kan ya? Jadi kan tadi setiap dia bereaksi itu akan melepaskan H+ gitu kan ya? Nah, jadi karena pada titrasi kompleks itu akan terjadi penurunan pH yang mempengaruhi kestabilan kompleks, maka perlu pengaturan pH. Jadinya pada saat titrasi kompleksometri kita harus menambahkan larutan apa yang harus kita tambahkan? Buffer gitu kan ya. Kita harus menambahkan buffer karena kalau tidak ditambahkan buffer berarti kan nanti pH-nya tidak stabil di sana karena kan setiap dia bereaksi dia menghasilkan H+, dia menjadi asam. Kalau tidak ada buffer ya nanti akan berpengaruh terhadap nanti kan kestabilan kompleks yang terjadi. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya kemudian pada titrasi dengan EDTA juga ini kita memerlukan indikator logam. Ya. Indikator logamnya ini kestabilan indikatornya ini harus lebih kecil daripada kestabilan antara logam dan indikator harus lebih kecil daripada kestabilan logam dengan EDTA gitu ya. Kemudian perubahan warnanya pada titik akhir titrasi ini harus jelas. Oke, saya jelasin dulu yang pertama. Kestabilan jadi si indikator itu pertama dia harus membentuk kompleks dulu dengan logam, gitu kan ya. Tapi ketika nanti ada EDTA, berarti nanti dia berpindah ke EDTA gitu loh maksudnya. Dia kan kompleks EDTA dengan logam itu lebih stabil daripada kompleks logam dengan indikator. Ya, jadi prinsipnya nanti pertama itu indikator itu akan bereaksi dulu dengan logam. Ya, logamnya akan membentuk kompleks dengan indikator. Ketika ada EDTA, nanti si logamnya itu jadi berikatan dengan EDTA. Kemudian indikatornya lepas lagi, seperti itu. Selanjutnya perubahan warna pada titik akhir titrasi harus jelas. Warna yang kontras antara warna indikator bebas dan warna kompleks indikator harus sedemikian hingga mudah diamati. Jadi warna indikatornya itu antara dia sendiri dengan dia membentuk kompleks dengan logam itu harus berbeda warnanya. Indikator harus peka terhadap ion logam sehingga perubahan warna yang terjadi sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Ya, itu syarat-syarat indikator logam yang harus dipenuhi dalam titrasi dengan kompleksometri. Selanjutnya, tadi buffer, ya tadi buffer itu tadi kan dia fungsinya untuk menstabilkan perubahan pH, ya karena kan tadi selama titrasi ini akan melepas H+, ya sehingga nanti akan terjadi perubahan pH dan indikator logam ini pun dia harus berubah dengan perubahan pH. Ya, contohnya ini misalnya kita punya indikator EBT. Ya, EBT ini ya,
EBT ini ketika dia di suasana asam itu berwarna merah dan di suasana basa itu berwarna orange, ya. Sedangkan pada saat titrasi itu dia ketika dia dalam bentuk bebasnya, dalam bentuk bebasnya ini berwarna biru, ya. Dan ketika berikatan dengan Zn membentuk kompleks ZnHD ini berwarna merah gitu ya, berwarna merah. Karena tadi sama berarti kan kita ini harus mempertahankan dia itu agar ini terjadi perubahannya itu di sini gitu kan ya. Karena kan kita harus melihat perubahan antara dia berikatan dengan logam dan dia dalam keadaan bebas gitu kan. Ya. Tidak boleh kita nanti melihatnya jadi kita melihat bias karena dia berubah itu karena ada perubahan pH gitu kan. Jadi pH-nya itu harus kita pertahankan, makanya ditambahkan dengan buffer. Oke, ini misalnya tadi titrasi ini dikerjakan pada pH 6,3 sampai 11,5. Tadi warna indikator bebas EBT itu adalah biru. Ketika tadi logam dengan indikator berikatan itu akan berwarna merah. Nah, jika tidak di buffer, ya tidak ditambahkan buffer, maka kan ketika reaksi itu akan keasamannya bertambah. Berarti kan kalau keasamannya bertambah berarti kan pH-nya turun. Kalau pH-nya turun, tadi si indikatornya sendiri dia sudah warna indikator bebasnya menjadi merah gitu kan. Padahal kan yang kita amati merah itu adalah warna indikator dengan logam gitu ya. Tapi kalau dia dalam keadaan asam maka nanti indikatornya menjadi merah juga gitu ya. Ya. Jadi warna merahnya ini disebabkan karena pH-nya turun dan terjadi kompleks M dan indikator. Agar warna merah hanya disebabkan karena terjadinya kompleks pH larutan ini perlu kita pertahankan pH-nya antara 6,3 sampai 11,5 dengan cara menambahkan larutan buffer pH 10 gitu kan ya. Jadi agar pH larutannya tetap gitu. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Misalkan kalau ada pertanyaan dulu. Kita baru membahas mengenai ETA ya, mengenai ETA. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Sampai situ paham ya cara kerja dari titrasi kompleksometri? Kemudian cara kerja buffernya, paham nggak? Buffer, indikator. Paham, Bu. Ya. Karena kalian juga udah mengamati video praktikum ya. Jadi saya pikir kalian lebih mudah juga sih memahaminya. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam indikator. Ya. Macam-macam indikator yang biasa digunakan pada titrasi kompleksometri, titrasi ETA ini ada yang pertama ada EBT gitu kan ya. Nah, EBT ini baik digunakan pada pH 7 sampai 11 dalam bentuk HD2-. Pada pH tersebut warna indikatornya biru. Ya. Warna indikatornya biru, sedangkan warna antara kompleks antara logam dengan indikator itu merah gitu ya. Kepekaan pada pH tersebut ini 10⁻⁻7 molar. Oke, jadi seperti yang teman-teman praktikum kompleksometri enggak ya? Kalau kompleksometri enggak praktikum ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Iya, saya lupa ya. Kompleksometri itu enggak praktikum ya? Ya, jadi kalau kompleksometri, jadi ketika kita punya sampel logam misalnya kan itu nanti akan ditambahkan dengan indikator EBT. Kita punya sampel CA. Nah, pada saat sebelum dititrasi, ini berarti kan
CA ini akan berikatan dengan EBT. Ya, CA ini berikatan dengan EBT sehingga nanti warna larutannya menjadi merah. Kenapa warnanya menjadi merah? Karena CA-nya dalam sampel, ya CA-nya di dalam airline Mayer itu berikatan dengan EBT sehingga menjadi warna merah, gitu kan. Terus kemudian setelah titrasi, pada saat titrasi kan ditambahkan EDA. Pada titrasi ditambahkan EDA. EDA ini dia kompleksnya kan lebih stabil daripada kompleks CA dengan indikator. Ya, karena dia lebih stabil, maka nanti CA-nya akan berpindah. Gitu kan? CA-nya akan berpindah ke yang lebih stabil. Gitu kan? Asalnya tadi CA-nya berikatan dengan indikator, karena dia lebih stabil EDA, maka nanti CA-nya berpindah ke EDA. Ya. Ketika CA-nya berpindah ke EDA, sekarang berarti indikatornya sendiri lagi, gitu kan? Ketika indikatornya sendiri lagi, indikatornya bebas lagi, makanya warnanya nanti akan berubah menjadi biru, gitu ya. Pada titik akhir titrasinya, paham? Paham, Bu. Oke, paham ya? Ya, jadi tadi pertama dia akan berikatan dulu dengan indikator. Ya. Terus kemudian indikator yang selanjutnya ada mureksid. Mureksid ini biasanya digunakan pada pH lebih basa, ya, pada pH 9 sampai 11. Pada pH tersebut warna indikatornya ungu, kemudian kalau dia warnanya, kalau dia membentuk kompleks dengan logam, maka ini warnanya merah. Indikator lain selain mureksid dan selain EBT itu banyak, ya, di antaranya itu ada paton, kalkon, kalmagit, silenol, ya, itu beberapa contoh dari indikator-indikator lain yang digunakan selain indikator EBT dan mureksid. Ya. Yang sering digunakan adalah EBT dan mureksid. Pokoknya tadi berarti ketika memilih indikator ion logam, ikatan antara indikator dengan ion logam ini harus lebih lemah daripada ikatan antara ion logam dengan EDA. Oke. Contohnya, nggak ada contohnya sini. Oke, kita ya, jadi nanti reaksinya itu sebentar, gimana ya, reaksi. Oke, saya di sini aja ya. Saya coba di sini. Saya tidak bisa menulis ini tuh. Office saya tuh hari ini minta diaktifasi. Jadi saya tuh dari tadi tidak bisa mengedit lagi apa namanya? PowerPoint. Coba ya, kita pakai whiteboard. Semoga bisa ya. Ya. Oke. Ya, jadi tadi contohnya kan misalnya kita punya logam Mg misalnya. Biru. Kita punya logam Mg, ya Mg2+. Kemudian Mg ini kan pertama dia akan bereaksi dengan indikator. Bereaksi dengan indikator. Indikatornya 3 minusnya. Sehingga membentuk
kompleks Mg indikator min ya. Ini indikatornya ini dia apa namanya? Warna awalnya kita lihat ya, tidak berwarna misalnya. Ini ketika dia membentuk kompleks, ini warnanya menjadi merah muda. Nah, kemudian pada saat, kan ini terbentuk sebelum titrasi ya, kan ditambahkan indikator ini pas saat sebelum titrasi. Nah, pada saat titrasi kan tadi ini berarti pada saat titrasi itu, ini sudah ada Mg-nya ini kan dia berikatan dengan indikator. Kemudian nanti dititrasi dengan EDTA. Ya, tadi ini warnanya adalah merah muda. Dititrasi dengan EDTA tidak berwarna kan ya, EDTA tidak berwarna. Kemudian ini nanti ini nanti ketika ada EDTA, Mg-nya akan pindah menjadi berikatan dengan EDTA. Ya. Mg-nya berikatan dengan EDTA, kemudian bagaimana dengan indikatornya? Indikatornya nanti akan lepas. Ya. Menjadi asam H-2- plus H plus ya. Ini dia tidak berwarna gitu kan ya, kompleks antara logam dengan EDTA-nya tidak berwarna, kemudian ini indikatornya dia lepas lagi, dia menjadi berwarna biru. Gitu ya. Ya, jadi ini warnanya merah muda ini adalah warna dari kompleks indikator dengan logam, sedangkan ini biru ini adalah warna bebas dari indikator. Seperti itu ya, reaksi yang terjadi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Kita balik lagi ke sini. Oke. Selanjutnya adalah mengenai zat baku primer yang digunakan untuk menstandarisasi EDTA. Ya, zat baku primernya. Tadi kan EDTA yang digunakan itu tadi harus dalam bentuk apa? Masih ingat? EDTA yang digunakan harus dalam bentuk Garam bukan Bu. garam, betul. Garam EDTA ya. Garam, natrium, EDTA, Na2 EDTA. Itu yang harus digunakan. Tadi alasannya karena apa tadi alasannya? Larut dalam air. Ya, karena garam dalam bentuk garam Na2 EDTA itu larut dalam air. Sedangkan dalam bentuk H3Y gitu dan yang lainnya itu tidak atau suka larut di dalam air gitu kan. Jadi EDTA-nya itu yang digunakan adalah Na2 EDTA atau nama lainnya tadi komplekson 3 gitu ya. Nah, komplekson, jadi untuk standarisasinya ini sebelum dilarutkan ini harus dipanaskan dulu pada 80 derajat Celcius. Kemudian setelah itu ini zat baku primer yang digunakan untuk titrasinya, untuk mentitrasi EDTA, ini dia bisa digunakan zinc sulfat, Mg sulfat, ya Mg asetat, zinc asetat, Mn sulfat, ya, Mn sulfat NH42 atau ZnCl2, ya. Tapi ZnCl2 ini harus ZnCl2 yang dibuat dari reaksi antara Zn dengan HCl, gitu ya. Nah, yang paling sering digunakan adalah Zn dan Mg. Itu zat baku primer yang paling sering digunakan untuk menstandarisasi Na2 EDTA.
Pelarutnya yang digunakan biasanya aqua DM ya, aqua DM yang digunakannya. Nah, ketika tadi kita punya mengetahui prinsip kerja dari indikator, ini sebenarnya jadi bisa kita gunakan juga untuk analisis kualitatif. Ya, analisis kualitatif ketika kita ingin menguji apakah di dalam air ini ya ada mineral, tapi mineralnya kita tidak tahu kan, mineral gitu ya, nggak tahu mineralnya apa ya. Kan bisa Ca, bisa Mg gitu kan, bisa Fe. Ya caranya gimana? Caranya ini pada sampel kita masukkan buffer pH 10, kemudian ditambahkan indikator EBT gitu kan ya. Ketika tadi larutannya berubah menjadi merah muda gitu kan, menjadi merah anggur sih, bukan merah muda ya, merah anggur, maka berarti di dalam sampel air tersebut ada mineralnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika ditambahkan dengan EBT larutannya tidak berubah warna, tetap biru, berarti tidak ada mineral di dalamnya gitu ya. Ini mah tambahan aja itu pengayaan. Oke. Selanjutnya ini adalah mengenai kurva ya, sama dengan di titrasi asam basa ataupun di mana di titrasi kemarin argentometri ya. Nah, gitu kan. Kita bisa menuliskan hubungan antara mililiter titran gitu kan ya, mililiter titran. Kalau kemarin kan pada asam basa berarti kan kita lihatnya dengan pH gitu kan ya. Pada titrasi argentometri kita lihat dengan apa, Koman? Kalau argentometri? Mililiter titran kan? PKA. PAG-nya gitu kan ya. PAG-nya atau PCl-nya gitu kan ya. Kemarin ya. Jadi minus log dari ionnya gitu kan ya kalau pada titrasi argentometri. Pada titrasi kompleksometri ini juga kita sama bisa menggambarkan titrasinya. Ya, titrasinya ini adalah antara di sumbu X-nya berarti mililiter EDTA dan sumbu Y-nya adalah minus log dari logam. Ya. Jadi ya. Jadi kalau pada titrasi kompleksometri itu berarti kan kita ini adalah mililiter EDTA dan pada sumbu Y-nya adalah P logam. Berarti kalau yang kita titrasinya adalah Ca, berarti di sini adalah P Ca. Ya. Terus kemudian apalagi nih di sini yang berpengaruh di sini? Di sini berarti tadi ada nilai apa? Ada nilai tetapan kestabilan. Iya, tetapan kestabilan atau tadi apa namanya? KF. Iya, KSTB atau KF itu kan ya, KF atau adalah juga yang menuliskannya KSTB, ini sama tetapan kestabilan gitu kan ya. Ada tetapan kestabilan. Jadi kalau reaksinya ada reaksi antara reaksi antara, coba kita lihat reaksi antara Ca2+ ya, Ca2+ ya, Ca2+
kita punya reaksi yang Ca2+, ini bereaksi dengan eta Y4-, saya kira, menjadi CaY2-, ya. Maka di sini KF-nya adalah, bagaimana KF-nya berarti di sini? KF-nya berarti sama dengan konsentrasi dari CAY2. CaY2-. salah, CaY2-, CaY2- ya. 2- hasil ya. Dibagi dengan Konsentrasi konsentrasi Ca2+ dikali kali konsentrasi konsentrasi Y. 4-min. Oke. Ya. 2+. Nah, nanti gimana? Nanti sama, berarti untuk membuat kurva, tadi sama kita harus memiliki beberapa titik, sama berarti kita harus tahu di mana saja sebelum titrasi, gitu kan ya? Sebelum titrasi, terus kemudian saat titrasi berlangsung, kan? Titrasi sebelum titik ekivalen, kemudian pada saat titik ekivalen, dan sesudah titik ekivalen. Ya, jadi kita harus punya apa namanya data di sini, ya. Mana ya? Oke. Berarti ini sebenarnya kalau perhitungannya sama dengan kemarin ya, sama dengan kemarin pada saat kita menghitung untuk titrasi argentometri ya. Sudah bisa kan kemarin? Berarti kalau sekarang mah bedanya kita sekarang ada nilai KF gitu kan. Kalau kemarin pada titrasi argentometri ada nilai KSP gitu kan ya. Nah, sekarang ada KF, cuman ganti itu aja sih. Kemudian pada saat titik ekivalen, berarti nanti konsentrasi Ca2+-nya akan sama dengan konsentrasi Y4-, sama dengan kemarin pada saat kita membuat kurva pada titrasi argentometri. Ya. Oke, ini nanti bentuk kurvanya gimana? Sama, bentuk kurvanya nanti ini akan sama juga. Ya, nanti bentuk kurvanya gitu kan, bentuk kurvanya kayak gitu, sama. Ya, bentuk kurvanya nanti akan sama seperti ini, gitu ya. Ini tidak akan, untuk pembuatan kurva yang untuk titrasi kompleksometri kayaknya saya skip ya, saya skip. Atau mau membuat nih, biasanya lama kita di ini biasanya agak lama di membuat kurva ya. Tapi harapan saya nanti kalaupun kita tidak dibuat, nanti teman-teman bisa ya membuat sendiri, bisa nggak? Iya, Ibu. Insya Allah, Bu. Bisa ya. Yang penting kan sama seperti biasa kan ya, kita harus hitung dulu mau mula-mula gitu kan ya, mau yang bereaksi dan nanti mau sisanya berapa gitu kan ya. Nah, nanti yang sisanya ya sisanya atau pertimbangan berapa itu nanti yang akan kita tentukan minus log CA-nya. Atau misalnya kita contoh dulu deh, contoh sedikit saja nih, sedikit saja. Tapi nggak usah di semua titik ya. Contohnya nggak usah di semua titik deh. Contohnya 50 ml ya, 50 ml Ca larutan yang mengandung Ca2+ 0,01 molar. Ini dititrasi dengan eta ya, dititrasi dengan eta dititrasi
dengan eta-etanya sama 0,01 molar juga. Ya. Pada pH 10. Diketahui tetapan pembentukan kompleksnya berarti KF. KF-nya adalah KF-nya adalah 5 kali 10 pangkat 10. 5 dikali 10 pangkat 10. 5 kali 10 pangkat 10 ya. Sebentar, apa sebentar. Jadi kita tetapkan pembentukan kompleks area dan kita tetapkan nasional. Bukan 5, 1,8. Oke. Ya, 1,8 kali 10 pangkat 10. Ya, tetapan kestabilannya. Oke. Hitung PCA ya, hitung PCA pada saat penambahan volume etanya 10 mili, kemudian 50 mili dan 60 mili. Udah 3 aja. Hitung PCA-nya. Ya, silakan yang ini untuk dihitung dulu. Ya. Oke, reaksinya berarti kan Ca2+ ditambah Y4- menjadi CaY2- gitu kan ya. Jadi sama kita hitung dulu berarti mula-mula berapa gitu ya. Mula-mula, kemudian pada saat bereaksi dan pada saat setimbang. Mula-mulanya berarti mula-mulanya adalah ini 50 ml kali 0,01 berarti 0,5 milimol. Ini etanya 0,1 milimol. Pada saat bereaksi, berarti ini akan bereaksi 0,1 milimol. Dan 0,1 milimol. Terbentuk juga 0,1 milimol. Ya, pada saat timbang berarti ini 0,4 milimol. Dan etanya habis. Berarti yang tersisa adalah ada Berarti yang tersisa ada 0,4 milimol Ca ya. Berarti kita hitung konsentrasi dari Ca2+-nya ini berarti sama dengan milimolnya 0,4 milimol dibagi dengan volume totalnya. Volume totalnya berarti sekarang jadi berapa mili? 60 mililiter ya. Oke, berarti ini jadi 0,0067 molar gitu kan ya. Berarti PCA-nya adalah minus log dari 0,0067. Jawabannya adalah 2,17. Oke. Itu pada saat penambahan 10 mili. Yang kedua, pada saat volumenya, saya bagi 2 lagi, biar cukup 1 lembar. Pada saat volumenya 50 ml, gitu kan, berarti konsentrasi dari Ca2+ ini sama dengan konsentrasi dari Y4- Oke. Ya, terus kemudian kita masukkan ke KF, gitu kan? KF-nya ini kan tadi berarti KF itu kan konsentrasi dari
apa? Apa rumusnya teh? Konsentrasi Ca ya. CaY 2 minus. CaY 2 minus. 2 minus dibagi dengan CA2 plus. Konsentrasi CA2 plus. dan CA2 plus. Y4 Y4 minus. kan ini sama ya. Ini sama nih. Anggap aja ininya adalah X gitu kan. KF-nya kan ada. KF-nya kan 1,8 kali 10 pangkat 10. Kemudian konsentrasi CaY 2 min ada nggak? Ada ya? Kan nanti konsentrasi yang dihasilkan ya? Konsentrasi yang dihasilkannya nanti berapa? 0,5. 0,5. Berarti kan ini X kali X berarti jadi X kuadrat gitu kan ya? Berarti nanti X-nya ini adalah konsentrasi sama dengan konsentrasi Ca2 plus sama dengan konsentrasi dari Y4 min. Jadi X-nya adalah akarnya ya. Akar dari 1,8 kali 10 pangkat minus 10 kok minus sih? Akar dari udah ke sini deh. X-nya berarti nanti sama dengan akar dari 1,8 kali 10 pangkat 10 kali 0,5 ya, betul nggak? 0,0 Untuk 0,5-nya masih terlalu. per 100 volumenya. Oh iya. Ini kan masih milimol ya. Harusnya berarti dibagi 100. Ya, berarti nanti jadi salah ya, ini salah. Kok jadi ke sini sih? Berarti kan nanti X-nya ini berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat berapa jadinya? Minus 3 ya? Iya, Bu. Per 1,8 kali 10 pangkat 10. Gini betul? Betul nggak? Betul nggak sih? Betul sih harusnya. Oke. Iya, Jadi, Bu. bener ya? Jadi dapat X-nya itu adalah X-nya 5,2 Kali 10 pangkat minus 5,22 kali 10 pangkat minus 7 ya? Minus 7. Jadi dapat dia PCA-nya adalah min log dari 5,2 kali 10 pangkat min 7. Tadi dapat hasilnya 6,28. Oke, nggak cukup ternyata. Terakhir nanti yang penambahan volume 60 ml. Kalau penambahan volume 60 ml, berarti nanti ini yang bersisanya siapa? Yang bersisanya adalah Y4 yang bersisa. Dan karena ini kan tadi mula-mulanya adalah 0,5 ya, benar ya? 0,5 milimol. Ininya 0,6 milimol. Yang bereaksinya berarti akan bereaksi 0,5 milimol. Ini 0,5 milimol juga, gitu kan ya? Ini terbentuk 0,5 milimol. Nanti pada saat keadaan seimbang, ini habis, yang ini tersisa 0,1 milimol, ini 0,5 milimol. Berarti kita nanti dapatkan konsentrasi dari Y4 min. Konsentrasi Y4 minnya berarti nanti 0,1 per 110. Berapa konsentrasi Y4 minnya? 9,09 kali 10 pangkat min 4. 9,09 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah konsentrasi dari Y4 min. Ya, yang kita perlukan adalah konsentrasi dari siapa? Ca2 plus. Ca2 plus. Bagaimana mencari Ca2 plus? Kalau Ca berarti dimasukkan ke dalam yang KF ya? Masukkan ke dalam KF. KF-nya itu kan tadi KF-nya ini sama dengan
konsentrasi dari CaY2- dibagi dengan konsentrasi Ca2+ dikali dengan konsentrasi Y4-. Ya. Masing-masing yang lain sudah ada nilainya ya. KF-nya sudah ada. KF-nya 1,8 kali 10 pangkat 10 sama dengan konsentrasi CaY2- ini kan? Ini ya. Tapi ini belum dibagi 100 ya. Belum dibagi 100, berarti kalau dibagi 100, bukan dibagi 100, dibagi berapa nih? Dibagi 110, Bu. Betul, dibagi 110 ya. Berarti kita harus nanti di sini aja deh. Di sini berarti konsentrasi dari CaY2-nya berarti sama dengan 0,5 dibagi 110. Jadi berapa? 4,5. 4,55 kali 10 pangkat 3. Oke. 3. Berarti ini kita masukkan, ininya berarti 4,55 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan Ca2+ ini yang kita akan cari dikali dengan konsentrasi Y4-. Y4-nya berarti yang ini ya. Dikali 9,09 kali 10 pangkat min 4. Jadi dapatnya adalah konsentrasi Ca2+-nya. Konsentrasi Ca2+-nya jadi berapa? 2,77 kali 10 pangkat minus 10. 2,8 aja ya, 10 pangkat min 10. Berarti PCA-nya tadi adalah 9,55. Oke. Ya. Oke, itu untuk menghitung konsentrasi Ca-nya ya, menghitung konsentrasi Ca di berbagai titik. Baik, kalau sudah kita akan lanjutkan ke macam-macam titrasi kompleksometri. Ya. Nah, sebetulnya macam-macam titrasi kompleksometri. Jadi sebetulnya titrasi kompleksometri itu bisa kita kerjakan tidak hanya dengan EDA. Jadi tadi kan kita membahasnya titrasi dengan EDA ya, titrasi kompleksometri dengan menggunakan EDA. Kalau dengan yang lain bagaimana? Kalau EDA kan tadi ligan polidentat itu kan menggunakan EDA. Bagaimana dengan ligan monodentat? Misalnya ligan monodentat adalah CN-, sianida. Ya. Sianida ini merupakan ligan monodentat. Dan ini sianida ini bisa kita gunakan untuk titrasi kompleksometri Ag. Ya, jadi nanti Ag-nya akan bereaksi dengan sianida. Ya, titrasi ion sianida dengan ion perak. Itu contohnya yang titrasi kompleksometri dengan menggunakan ion yang monodentat. Ya, titrasi ion sianida dengan ion perak. Ya. Ag plusnya nanti akan bereaksi dengan Cn-, sehingga nanti akan membentuk AgCN, kemudian karena ada kelebihan Cn nanti akan membentuk kompleks AgCN2-. Ya. Jadi kelebihan ion peraknya akan bereaksi dengan nanti AgCN membentuk endapan perak di cyanoargentat gitu ya. Jadi terbentuk nanti endapan perak di cyanoargentat. Ya. Kemudian selain tadi titrasi antara ion perak dengan ion sianida, titrasi kompleks monodentat juga ini terjadi juga pada titrasi ion klorida dengan merkuri. Ya, merkuri 2 dengan klorida itu juga dapat membentuk kompleks ya, dan ini bisa juga dilakukan titrasinya titrasi kompleksometri juga, tapi ini menggunakan ionnya ion yang tadi monodentat itu tadi 2 ya, bisa titrasi perak dengan sianida, juga titrasi antara merkuri dengan klorida. Nah,
Selanjutnya, bagaimana dengan titrasi tadi kompleksometri yang tadi ion polidentat ini contohnya tadi yang EDTA. Nah, untuk titrasi kompleksometri dengan EDTA ini ada beberapa cara. Ya, yang pertama, ini kita bisa melakukannya dengan titrasi langsung. Kalau titrasi langsung, seperti sudah sering dijelaskan, berarti kan kita punya sampel, sampelnya berarti nanti langsung dititrasi dengan EDTA. Ya, jadi larutan yang mengandung ion logamnya di buffer dulu dengan pH tertentu, misalnya pH 10, kemudian ditambahkan indikator, kemudian dititrasi langsung dengan larutan baku EDTA. Ya, tadi perubahan yang terjadi langsung logam ditambah indikator, ya nanti ini menjadi logam indikator yang tadi sudah saya tuliskan. Kemudian setelah titik ekivalen, maka nanti ini kompleks logam indikatornya jadi lepas semua karena logamnya berikatan dengan EDTA, ya, sehingga menghasilkan warna indikator bebasnya. Ya, itu untuk titrasi langsung. Kemudian ada juga titrasi balik. Titrasi balik juga kemarin sudah banyak contohnya. Ya, nah kalau titrasi balik, ya pada kompleksometri ini, larutan yang mengandung ion logam ditambahkan larutan EDTA berlebih. Ya, jadi kita punya sampel ion logam, kemudian ditambahkan dengan larutan EDTA berlebih. Ya, EDTA berlebihnya berarti kan harus diketahui dia volumenya tertentu, kemudian molaritas tertentu. Ya, ditambahkan larutan buffer dan ditambahkan indikator logam. Setelah itu, kelebihan dari EDTA-nya dititrasi kembali dengan larutan baku primer. Ya. Jadi ini nanti yang dititrasi adalah kelebihan EDTA. Ya, kebayang ya, karena ini di titrasi asam basa juga kita sudah bahas, di titrasi pengendapan juga sudah kita bahas yang titrasi balik ini gitu kan. Jadi kalau titrasi balik berarti kita sampelnya kita tambahkan berlebih ya dengan larutan standar, nanti larutan standarnya di titrasi seperti itu untuk titrasi balik. Oke, nah titrasi balik ini dilakukan untuk logam-logam yang membentuk kompleks dengan EDTA-nya sangat lambat. Ya, kemudian logam-logam yang membentuk hidroksida yang sukar larut pada pH tinggi. Ya, jadi sukar larut ininya hidroksidanya. Nah, ini jadi untuk logam-logam yang membentuk hidroksida yang sukar larut, ini larutan logamnya nanti ditambahkan dengan larutan baku EDTA berlebih pada pH rendah, kemudian pH dinaikkan sampai netral, kemudian ditambahkan buffer, ya pada pH tertentu ditambahkan indikator, baru dititrasi kembali dengan larutan baku zinc sulfat. Terus selanjutnya ada titrasi substitusi atau titrasi penggantian. Titrasi substitusi ini berguna bila tidak ada indikator yang cocok ya atau ion logam membentuk kompleks yang lebih stabil dengan EDTA daripada logam lain seperti Mg dan Ca. Larutan yang mengandung ion logam N logam yang akan ditentukan kadarnya ditambahkan larutan kompleks Mg EDTA. Jadi tambahkan kompleksnya kompleks Mg EDTA ya. Jadi dia ditambahkan Mg EDTA, kemudian nanti jumlah ion Mg yang dibebaskan nanti akan ekivalen dengan jumlah ion logam. Kemudian Mg2+-nya dititrasi dengan larutan baku EDTA ya dengan menggunakan indikator Kalmagit. Paham nggak? Jadi gini. Nah, ini kita sekarang tidak punya indikator yang cocok. Ya, atau kita punya logamnya ini lebih stabil. Ya, lebih stabil dengan EDTA daripada dengan logam lain. Ini tidak ada, bukan atau dan gitu kan harusnya ya. Pertama tidak ada indikator yang cocok. Kedua logamnya ini membentuk senyawa yang lebih stabil. Jadi antara EDTA dengan logam itu lebih stabil daripada antara EDTA dengan Mg atau EDTA dengan Ca. Ya. Jadi
pada titrasi substitusi ini kita kan punya sampel. Sampel kita tadi mengandung ion logam tertentu yang tadi ini indikatornya susah. Kemudian pada sampel ini ya yang di dalam LMR ini kita tambahkan Mg eta atau Ca eta. Mg eta ya kita Mg eta ditambahkannya kompleks Mg eta secara berlebih gitu ya. Kita tambahkan Mg eta. Tambahin Mg eta. Ketika ditambahkan Mg eta, Mg eta nanti ketemu si etanya ketemu dengan logam lain yang dia lebih stabil. Berarti nanti etanya akan lepas dari Mg gitu kan ya. Etanya akan melepaskan diri dari Mg, kemudian etanya akan bereaksi dengan ion logam tadi yang ingin kita tentukan. Ya. Kalau etanya lepas, berarti Mg-nya jadi sendiri lagi. Mg-nya jadi bebas lagi. Mg bebas itu yang kemudian dititrasi. Gitu. Ya, paham? Paham ya? Paham nggak? Maksa itu, paham? Ya, maksa jadi paham ya, paham gitu. Ya, paham nggak? Insya Allah. Paham ya? Substitusi. Jadi kan substitusi itu kan penggantian ya. Jadi digantikan gitu. Asalnya si etanya berikatan dengan Mg, etanya jadi berikatan dengan sampel. Ya, sehingga Mg-nya jadi lepas lagi. Mg yang lepas itu yang dititrasi dengan eta gitu ya. Pada titrasi substitusi. Ya. Nah, jumlah ion Mg2+ yang dibebaskan ini akan ekivalen dengan jumlah ion logam. Ya, kemudian nanti ya tadi ya Mg etanya dititrasi dengan larutan baku eta. Syaratnya ya tetapan keseimbangan antara logam dengan etanya harus lebih besar daripada tetapan kestabilan logam dengan eta harus lebih besar daripada tetapan kestabilan Mg dengan eta. Ya kan kalau dia nggak lebih besar mah nanti ya nggak mau lepas, si etanya nggak mau lepas dari Mg gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya titrasi tidak langsung. Kalau titrasi tidak langsung, ini biasanya digunakan untuk menentukan anion. Ya, digunakan untuk menentukan anion. Jadi, anionnya ini ditambahkan dengan logam berlebih. Kemudian nanti logamnya dititrasi dengan eta gitu. Contohnya sulfat, penentuan sulfat. Sulfatnya ditambahkan dengan barium berlebih sehingga kan nanti membentuk barium sulfat. Nah, kelebihan dari bariumnya dititrasi dengan eta ya, itu titrasi tidak langsung. Ya, jadi kita tidak langsung menentukan si sulfatnya gitu, tapi kita menentukan BA-nya. Tapi kan BA-nya itu tadi kan BA-nya ada yang bereaksi dengan sulfat, ada yang bereaksi dengan eta. Yang terakhir ini titrasinya adalah titrasi alkalimetri. Larutan yang mengandung ion logam ditambahkan eta berlebih akan membentuk kompleks dan membebaskan dua ekivalen ion H+. Ya. H+ yang dibebaskan dititrasi dengan NaOH dengan indikator asam basa atau metode potensiometri. Tadi kan ketika terjadi reaksi antara eta dengan logam itu kan akan dihasilkan H+, gitu kan, akan dilepaskan H+. Nah, H+ ini yang dititrasi dengan NaOH gitu, ya. Jadi bukan etanya tapi ini H+-nya yang dititrasi dengan NaOH. Oke, itu ya macam-macam titrasi kompleksometri. Oke, nomor 1 ini soalnya soal standarisasi ya, soalnya soal standarisasi. Suatu sampel CaCO3 murni seberat 0,3677 gram. Ya, jadi kita punya di sini ada massa dari
Massa dari CaCO3-nya adalah 0,3677 gram. Dilarutkan dalam asam klorida dan larutan itu diencerkan menjadi 250 ml, berarti volume larutannya 0,2. 250 ml ya, 250 ml. Selanjutnya ke dalam suatu aliquot ya, suatu aliquot sebanyak 25 ml, berarti volume aliquotnya ini sebanyak 25 ml. Ini dititrasi. Nah, oke. Dititrasi. Kemudian dia memerlukan ETA-nya ini memerlukan ETA-nya 30,26 ml ETA. Memerlukan ETA-nya 30,26 ml. Ditanyakannya berapa molaritas dari ETA. Ya, terus yang kedua berapa gram ETA yang diperlukan. Oke. Apa rencana pengerjaan soal yang akan kalian kerjakan nih? Jadi kita harus menghitung apa dulu? Cari konsentrasi CaCO3. Oke, good. Berarti kita pertama harus menghitung konsentrasi dari CaCO3. Oke, kita hitung konsentrasi CaCO3-nya. Konsentrasi dari CaCO3-nya berarti sama dengan molnya gitu kan ya? Mol per volume. Molnya, bagaimana molnya? Molnya itu berarti massa Gram per mr. Ya, massa per berat molekul dibagi dengan volume dalam satuan liter. Massanya ini 0,3677. Berat molekul untuk CaCO3 berapa? 100, Bu. 100 pas ya, 100. Volumenya 0,25. Jadi berapa konsentrasi CaCO3-nya? 0,147. 0,0147. Gini? Iya. Oke, good. Berarti kita sudah punya nih, konsentrasi dari CaCO3-nya 0,0147 molar. Ya, kemudian aliquot itu berarti bagian dari si yang 250 ml ini. Ya, jadi dari 250 ml ini kita ambil. Ya, kita ambil sebanyak 25 ml. Ya. Kalau kita ambil 25 ml dari 250 ml, konsentrasinya sama enggak? Sama. Itu kan ya? Itu kan kita bikin larutan nih, mau 1 liter, mau 2 liter, kemudian kita mau ambil 10 mili berapa, ya tetap konsentrasinya tidak berubah. Gitu kan? Konsentrasinya tidak berubah. Ya, berarti di sini kita sudah punya, nah tadi kan volume aliquotnya 25 mili, kemudian konsentrasi dari CaCO3-nya adalah 0,0147 gitu kan ya. Nah, tadi kan setiap 1 mol logam itu akan bereaksi dengan 1 mol ETA gitu kan. Berarti nanti mol dari logam ya, mol logam ini akan sama dengan mol ETA. Mol logam kita bisa tahu dari mana? Dari volumenya gitu kan ya. Volumenya volume yang mana berarti di sini? Volume yang mana nih berarti di sini? Volume CaCO. Volume CaCO3 yang mana? Yang ini, yang 250 mili atau yang 25 mili? 25 Yang 25 mili ya, jangan salah ya. Karena kan ini yang dititrasinya adalah yang aliquot, berarti 25 mili ya. Berarti kan ini volume aliquotnya, volume CaCO3 dalam aliquotnya dikalikan dengan konsentrasi dari CaCO3.
3 sama dengan volume dari eta dikalikan dengan konsentrasi dari eta. Oke, berarti kan ini 25. Kali ini 0,0147 sama dengan volume etanya. Volume etanya udah ada ya. Volume etanya 30,26. Ya, dikali konsentrasi eta. Berapa konsentrasi etanya? 0,0121 molar. Etanya berarti sama dengan 0,01 121. Oke, good. Ya. Nah, oke, itu berarti yang pertanyaan A udah selesai. Sekarang yang pertanyaan B, itu ditanyakan berapa gram natrium eta yang diperlukan untuk menyiapkan 500 ml larutan. Ya. Berarti kan kita kalau ini berarti kan pakai rumus untuk membuat larutan. Ya. Konsentrasi, berarti kan tadi kan konsentrasi etanya ini kan berarti ini sama dengan massa gitu kan ya. Massa per berat molekul dikali 1000 per volume. Volumenya di sini berapa volumenya? Volumenya 500 ml. Oke, ini pakai rumusnya dulu. Berarti etanya itu berarti kan ini konsentrasi etanya ada kan ya? Ini konsentrasi etanya yang 0,0121. Masanya yang kita cari, berat molekulnya sudah ada belum? Sudah ada di soal? Sudah 372,2 ada. dikali 1000 per 500. 1500 ini berarti 2 ya. Silakan. Berarti berapa massa etanya? Silakan hitung. Berarti massa etanya sama dengan 2,25181 gram. 2,251 gram. Gini. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, udah ya. Tuh, udah nomor 1. Udah selesai nomor 1. Oke. Oke. Ya, tadi jadi suatu sampel air sumur sebanyak 200 ml memerlukan 17,94 ml larutan eta. Berarti ini 17,94 ml larutan etanya ya. Eta dalam soal nomor 1, artinya berarti kita pakai konsentrasi eta yang tadi di nomor 1. Berapa tadi konsentrasi etanya di nomor 1? 0,0121. Oke, udah ya. Oke, berarti sekarang kita bisa menghitung apa nih? Konsentrasi dari Sampel. CA ya, dari sampelnya. Jadi di sampelnya ini dianggap adalah CA gitu kan ya. Dia semuanya CA gitu kan. Dianggap semuanya CA, berarti ini kita tinggal berarti kan volume CA dikalikan dengan konsentrasi dari CA-nya. Ini akan sama dengan volume eta dikalikan dengan konsentrasi eta. Volume CA-nya berarti adalah 200 mililiter ya, ingat ya. Konsentrasi CA-nya ini yang kita cari. Volume etanya 17,94. Konsentrasi eta 0,0121. Berapa konsentrasi CA? Ada yang sudah menghitung? 1,08 kali 10 pangkat min 3. 1,8 kali 0,08. 1,08 kali 10 pangkat min Minus 3. 0 ya, ini 0,08 ya. Seret dah.
1,08 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke. Yang ditanyakan derajat kesadahan dalam satuan ppm. Berarti kita tinggal merubahnya dia menjadi satuan ppm. Ya. Konsentrasinya ini konsentrasinya ini kan tadi konsentrasi Ca ini sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 3 molar. Molaritas ini berarti kan sama dengan mol. Itu kan ya? Mol per liter ya? Betul nggak? Mol per liter. Mol ini apa mol? Berarti kan mol ini adalah massa gitu kan ya? Massanya dalam satuan gram gitu kan? Massa dalam satuan gram dibagi dengan berat molekul. Ya. Molekul. Ya, betul. Berarti kalau kita ingin mencari konsentrasinya menjadi bentuk gram per liter, bisa nggak? Dari dalam bentuk molaritas, kita rubah menjadi gram per liter. Kan ini asalnya gram per BM per liter. Berarti sekarang kita ingin merubahnya menjadi gram per liter, diapain? Kali BM. Kali dengan BM-nya kan ya, tinggal dikali dengan BM-nya gitu kan ya. Berarti kan nanti ini konsentrasi dalam molaritasnya gitu kan 1,8 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan berat molekul. Nanti ini kita akan dapatkan dia dalam gram per liter. Tuh ya, kita dapatkan dalam gram per liter. Nah, sekarang yang kita inginkan itu adalah konsentrasinya dalam bentuk ppm. Ya, dalam bentuk ppm. ppm itu miligram per liter. Dari gram ke miligram diapain? Dikali 1000. Berarti kan konsentrasi Ca-nya dalam ppm ini tinggal konsentrasinya yang tadi 1,8 kali 10 pangkat min 3 dikali berat molekulnya. Berat molekulnya berapa? CaCO3 berarti ya di situ ya. CaCO3 ya? CaCO3 berarti kan 100 ya? Iya, Bu. Kali 100 dikali 10 pangkat 3. dikali 10 pangkat 3 gitu. Berarti jadi berapa sekarang? Ini kan 10 pangkat 5, berarti jadi 108. kali 10 pangkat 2 gitu kan ya? Berarti jadi Iya. 108 ppm. Jadi konsentrasi CaCO3-nya adalah 108 ppm. Oh, udah ya. Jadi kalau kita ingin merubahnya tadi dalam konsentrasi dalam molaritas ke dalam bentuk massa per liternya, berarti kan tinggal dikalikan dengan berat molekulnya, gitu kan ya. Terus kemudian karena tadi dimintanya dalam bentuk ppm, berarti kalikan juga dengan 1000. Ya. Paham ya? Atau ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung kan? Kan ini tadi dalam satuan molar. Nah kan molar itu mol per liter. Mol itu massa per berat molekul. Jadi kalau kita ingin menghilangkan berat molekulnya tinggal dikalikan berat molekul. Berarti kan kalau kita ingin tinggal massa per liter ya, persennya. Persen massa per liter. Kalau enggak persennya maksudnya kalau konsentrasinya dalam satuan massa per liter berarti tinggal dikalikan berat molekul. Nah, ini berarti nanti satuannya jadi gram per liter. Ya, karena kan ini asalnya gram per BM per liter. Karena dikalikan dengan berat molekul, jadi satuannya gram per liter. Nah, sekarang yang diinginkan di soal itu dalam bentuk ppm. ppm itu miligram per liter. Berarti dari gram, kita harus merubahnya ke dalam bentuk miligram. Dari gram ke miligram itu dikalikan dengan 1000, gitu kan. Terus ini 100 ini adalah berat molekulnya, ya. Gitu. Ya. Oke, berarti ini nanti
satuannya ppm miligram per liter. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, yang belum paham silakan untuk ditanyakan dulu. Ya, baik, silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Ibu, saya mau nanya. Yep. Langsung praktikum. Karena Oh, kan langsung ini praktikum. masih ekstraksi ya. Kan kemarin ekstraksi udah ya responsinya ya. Ekstraksi kan udah Oh. responsinya. Jadi langsung praktikum. Praktikumnya DIY lagi nanti. Teman-teman DIY lagi. Ya. Apa namanya? Berarti apa? Ekstraksi. Jadi nanti yang harus disiapkan tuh kertas. Berbagai macam kertas. Ya. Mau kertas koran, kertas HVS, apalagi kertas buram gitu kan. Dan kemudian spidol, ya spidol berbagai warna, ya spidol berbagai warna, tapi usahakan warnanya itu yang warna dia komplement kayak misalnya hijau itu adalah campuran dari biru dan kuning gitu kan ya. Berarti nanti teman-teman punya biru, kuning dan hijau. Nanti kita lihat warnanya nanti sama nggak? Oke, nggak tahu nih cuti bersama nggak ya? Soalnya sebentar, kalau yang di nanti saya lihat dulu ya, saya lihat juga sebenarnya ya kalau cuti bersama juga kan kalian mah nggak akan tanggal 25-an ya. Soalnya kan kita hari Kamis itu kita udah kemarin 1 kali hari Kamis ya, kita nggak ada yang libur tanggal merah itu ya, 1 hari Kamis. Nah terus kemudian Kamis ini kalau nggak masuk berarti nggak masuk lagi. Nanti Kamis depannya masa Bu cuti bersama lagi, nggak masuk lagi jadi 3 kali. Sedangkan terakhir itu kita perkuliahan tanggal 23 ya. Tanggal 23 itu harus sudah UAS. Kalau nanti saya coba dilihat dulu tanggal 23 kita tuh berarti kan baru 11 kali ya. Praktikum kan baru 11 pertemuan ya. Kalau praktikum ya 11. 12. Nggak cukup kita. Ya, berarti kan kita sekarang baru pertemuan, kalau masuk tanggal 24 itu kita baru pertemuan ke-12. Iya. Nggak cukup kita, karena kita, jadi itu teh, tanggal 16 itu harus sudah terakhir. Tanggal 23 itu harus sudah UAS. Ya, jadi nggak cukup kita pertemuannya. Kalau tanggal 24 dan tanggal 31 nggak masuk. Tanggal 31 tuh cuti bersama lagi nggak sih? Enggak kan ya, tanggal 31 mah ya. 24 aja kan ya, yang cuti bersamanya ya. Kalau nggak salah tanggal 31 Kalau setahu saya, tanggal tanggal 24 itu tanggal merah biasanya di kalender. Kalau tanggal 31 yang cuti dari pemerintah, tapi nggak tahu kalau cuti nggak jadi kan? Kan cutinya nggak jadi kan? Ya saya ya konsekuensinya nanti kalau mau libur berarti ya kita nanti mundur dan UAS itu harus tanggal 23 itu nanti ya itu konsekuensinya. Tapi nanti coba saya cek lagi ya masih memungkinkan atau tidak. Ya. Oke, gitu ya. Nanti saya informasikan lagi ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Wah, saya lupa ini malah kerekam kita ya. Oke, baik. Kita akhiri saja ya. Kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Soalnya nanti tolong dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.